Shalom semuanya, selamat malam. Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan juga tetap semangat di dalam doa-doa kita masing-masing. Baik, pada saat ini saya akan membawakan materi yang kelanjutan dari yang kemarin, yaitu di mana kita mau melihat strategi untuk menghadapi peperangan di dalam doa, perjuangan kita di dalam doa. Maka saya ambil judul Prayer is a Battle, Strategies for Victory. Jadi bagaimana kita memenangkan, menyiasati dalam peperangan segala macam gangguan, godaan berdoa itu, dan kita memperoleh kemenangan atau tidak dirugikan oleh segala macam gangguan dan godaan. Ya, dalam kehidupan rohani, gangguan dalam doa merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Ya, kita semua pasti mengalami ya perjuangan tantangan ini. Gangguan ini bisa berasal dari pikiran kita sendiri yang seringkali melantur, melayang-layang, yang tidak bisa diam. Bisa dari ingatan atau memori kita akan sesuatu. Bahkan ketika kita berdoa, kita ingat akan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Atau juga karena emosi yang tidak terkendali. Tentunya ada sebab-sebab yang menyebabkan emosi dan kemudian kita terganggu di dalam berdoa. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghilangkan penyebab gangguan tersebut. Ya. Jadi memang kita perlu keseriusan karena doa itu adalah suatu perjuangan, suatu peperangan melawan segala gangguan. Jadi namanya sebagai battle, peperangan. Ya. Jadi maka itu kita tidak bisa hanya sekedar usaha untuk mengatasi segala gangguan itu. Kita harus menggunakan ya segala macam kekuatan kita dan tentunya dengan kekuatan Roh Kudus dengan bantuan rahmat Tuhan. Menghilangkan penyebab gangguan. Nah, ini perlu kita lihat bahwa dalam kehidupan doa kita pasti ada penyebab-penyebab gangguan. Nah, itu kita perlu mengatasinya atau menghilangkan sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin berarti memang ya terkadang kita sulit. Ya. Yang pertama, kalau penyebab gangguan itu berhubungan dengan imajinasi dan ingatan, maka kita pertama-tama perlu mengontrol imajinasi dan ingatan kita. Imajinasi yang liar dan ingatan terhadap hal-hal duniawi dapat mengalihkan fokus kita di dalam doa. Ya, ketika melakukan doa Yesus, nah kemudian kita terganggu oleh imajinasi atau ingatan terhadap sesuatu. Nah, ini kita perlu mengontrolnya. Melatih diri untuk mengendalikan pikiran dan mencegahnya berkeliaran tanpa arah. Jadi memang ada perlu latihan mengendalikan pikiran. Jangan kemudian kita tipe atau selalu membiarkan dalam kehidupan sehari-hari pikiran kita terus melayang, ya, terus kita mengikutinya. Nah, ini berarti kita tidak melatih, ya. Kemudian dari latihan ini, maka kita juga akan dapat menenangkan pikiran kita sebelum kita memasuki
yaitu jam-jam doa kita. Secara praktis, sebelum berdoa, kita perlu memang duduk tenang. Ya, memang doa Yesus juga perlu kita tenang, duduk, dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Ya, artinya ini sebagai metode ya untuk supaya kita lebih tenang. Dan kemudian kita menenangkan pikiran dari segala urusan pekerjaan atau masalah-masalah pribadi kita. Nah, ini memang perlu kita latih. Kemudian yang kedua, kalau penyebab gangguan itu berhubungan dengan perasaan kita, maka kita perlu menata perasaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perasaan yang negatif seperti kecemasan, cemburu, ya macam-macam ya, cemburu karena apa ya, atau juga iri hati, atau juga perasaan sedih, kemarahan, itu semua dapat mengganggu doa-doa kita. Maka kita harus mengarahkan hati dan emosi kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu secara praktis bagaimana? Jika sedang marah sebelum berdoa ya dengan segala macam sebabnya, kita bisa terlebih dahulu merenungkan kebaikan Tuhan dan mengampuni ya kalau memang seseorang yang menyebabkan kita marah, nah kita berusaha untuk mengampuni orang itu yang membuat kita marah ya sebelum kita kemudian masuk dalam doa. Ya, seperti dalam gambaran kitab suci atau yang diajarkan Tuhan Yesus, sebelum kamu mempersembahkan persembahanmu di mezbah, engkau harus berdamai dahulu ya dengan orang yang menjadi konflik dengan kita. Maka di sini kita perlu berdamai ya. Pertama-tama kalau kita tidak bertemu dengan orangnya ya kita dengan sikap hati, pikiran memberikan keputusan saya mengampuni ya, supaya kita lebih tenang dan damai. Kemudian yang ketiga, kalau ini berhubungan dengan segala macam pikiran duniawi, maka kita perlu menyisihkan pikiran duniawi sebelum berdoa. Ya, memang kita hidup di dunia dan banyak hal yang kita pikirkan. Ya, apalagi kalau hidup dalam keluarga, mikirin suami, mikirin istri, mikirin anak, mikirin pekerjaan, mikirin pelayanan, mikirin apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Tetapi di sini kita memang perlu menyisihkan pikiran duniawi sebelum doa. Karena kita mau mengangkat hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Saat berdoa, kita perlu meninggalkan di depan pintu ruang doa. Ya, ini sebagai gambarannya saja ya. Meninggalkan di depan pintu ruang doa segala pikiran tentang pekerjaan, bisnis, atau tanggung jawab lainnya yang memang harus kita hadapi, kita kerjakan. Nah, ketika kita mau masuk doa, kita tanggalkan itu. Ya. Secara praktisnya yaitu mematikan handphone ataupun apalah yang dapat mengganggu ya, atau alat panggil lainnya, nah, itu atau mencari tempat yang tenang. Nah, ini. Atau juga secara praktis seorang yang memiliki banyak pekerjaan bisa membuat daftar tugas terlebih dahulu. Jadi ketika mau berdoa, sebelum kita ada jam doa kita, ya kita bereskan ya. Kalau memang pekerjaannya belum bisa dibereskan pada waktu itu, ya berarti kita perlu membuat ya daftar atau listnya apa yang akan harus kita kerjakan nantinya. Ya, setelah kita selesai doa,
Supaya ketika kita berdoa tidak kemudian muncullah list pekerjaan yang harus kita lakukan. Oh iya, saya harus mencuci ini. Oh iya, saya harus menghubungi ini. Oh iya, saya harus lakukan itu. Nah, ini akan gampang muncul ya di dalam doa kita. Nah, ini dalam sesi yang sebelumnya juga pernah saya singgung hal ini. Lalu cara mengatasi gangguan dalam doa. Artinya bahwa ketika kita sudah dalam berdoa, lalu tetap saja ada gangguan di dalam doa, lalu bagaimana sikap kita? Kita sudah berusaha tadi untuk menghilangkan penyebab gangguan doa, ya, melalui pikiran kita, perasaan kita, yang atau juga yang ingatan kita. Nah, itu kita sudah tadi lakukan, tetapi ketika kita berdoa, masih saja muncul gangguan di dalam doa. Masih ada distraksi. Lalu bagaimana ya kita menghadapinya? Yang pertama kita perlu ya rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ini sikap batin, sikap pikiran kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci dalam menghadapi segala tantangan rohani, tantangan spiritual, ya, termasuk gangguan dalam doa. Semakin kita merendahkan diri, maka Tuhan semakin mengangkat kita. Dan kita harus sadar bahwa doa itu adalah karunia dari Tuhan. Doa itu adalah dari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Maka di sini kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Secara praktis, jika seseorang merasa gagal fokus dalam doa, jangan kemudian marah, kecewa, frustrasi. Aduh, ya kalau gitu saya berhenti saja berdoa, sepertinya sia-sia. Ya, jangan ya, berarti kita tidak rendah hati ya, karena apa? Semua orang berjuang dalam hal ini. Nah, maka di sini kita dapat berdoa, mohon kepada Tuhan supaya menolong kita. Tuhan Yesus, aku lemah dan perlu pertolonganmu untuk fokus kepadamu. Ya, itu dapat kita doakan. Lalu kita lanjutkan lagi doa kita, doa Yesus ya. Tetapi kalau kemudian ya gagal fokus lagi ya Tuhan, tolonglah aku ya. Jadi di sini perlu kerendahan hati. Kemudian yang kedua, mengembalikan pikiran ke doa dengan lembut. Jadi ketika pikiran melayang-layang seperti monyet yang tidak pernah bisa diam, ya itu melayang kemana-mana, bergerak kemana-mana, jangan panik atau merasa bersalah, ya atau merasa aduh saya berdosa ini, banyak pikiran saya kemana-mana, ya tapi jangan kemudian berhenti, kembali lagi fokus kepada Tuhan dengan lembut. Maksudnya dengan lembut itu ya dengan tenang, tanpa marah, tanpa kecewa, tanpa putus asa. Kita kembali lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Ya. Praktisnya jika seseorang sedang berdoa dan tiba-tiba ingat pekerjaan yang belum selesai, ia bisa dengan lembut mengabaikan pikiran tersebut. Jadi jangan kemudian diikuti ingatan kepada pekerjaan itu, kemudian telusuri, oh ya pekerjaan apa saja yang belum selesai ya. Jadi kita abaikan sementara pada waktu jam doa itu. Kita kemudian kembali melanjutkan doa tanpa terganggu. Ya, kita melanjutkan doa meditasi kita, doa Yesus kita. Kemudian yang ketiga, tidak menganalisis gangguan secara berlebihan.
Ya, mempertanyakan terlalu banyak tentang asal-usul gangguan hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, evaluasi ini dilakukan setelah doa selesai. Misalnya secara praktis ketika berdoa, teringat akan kejadian-kejadian masa lampau, lalu menjadi sedih atau merasa bersalah. Oh, saya berdosa, ya. Nah, tetaplah selesaikan doa kita. Jam doa kita selesaikan, baru kemudian setelah itu kita evaluasi apa yang tadi muncul. Yang masa lampau tadi, oh iya saya memang harus berdamai dengan masa lampau. Oh iya saya harus mengampuni. Oh iya saya harus memiliki iman yang hidup dan seterusnya. Jadi dapat kita lakukan setelah menyelesaikan jam doa. Jangan kita analisis pada waktu jam doa itu, sehingga akhirnya ya membuat doa kita terganggu atau bahkan kemudian kita meninggalkan doa Yesus kita. Analoginya adalah mirip dengan Abraham yang mengusir burung-burung yang mengganggu kurbannya. Kita juga harus terus-menerus mengusir gangguan yang mengganggu konsentrasi doa. Artinya bahwa memang kita perlu usaha untuk mengatasi segala macam gangguan dalam doa kita. Ya, tetapi bukan dengan kemarahan, bukan dengan panik, bukan dengan ya emosi, tetapi dengan lembut itu tadi. Meskipun sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengatasi gangguan, hal tersebut tetap bernilai di hadapan Tuhan karena niat kita adalah berdoa. Karena niat kita adalah ingin dekat dengan Tuhan. Kita memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Jadi tetap bernilai di hadapan Tuhan. Gangguan-gangguan atau distraksi-distraksi dalam doa itu seperti ombak dan awan. Ya. Di mana distraksi diibaratkan seperti ombak yang datang dan pergi ke permukaan laut atau awan yang melintasi langit. Ya. Di mana pandangan kita kalau memandang matahari lalu ada awan, atau mau memandang bintang lalu ada awan lewat, ya sudah kita pandangan tetap ya kepada matahari atau kepada bintang itu. Nah, demikian juga kita pandangan kita tetap kepada Tuhan Yesus walaupun ada berseliweran itu awan-awan itu yang menutupi. Tapi kita tetap terarah hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita arahkan. Lalu kita dapat melihat bahwa memang distraksi-distraksi, gangguan-gangguan dalam doa itu, walaupun kita sudah berusaha untuk mengatasinya, menghilangkan penyebabnya, tetapi juga ternyata masih ada, tapi kita dapat menyadari ada manfaat di balik ya mengatasi distraksi-distraksi itu. Ada kegunaannya bagaimana kita berusaha untuk konsentrasi kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan kerendahan hati. Ya, menghadapi distraksi dengan sabar dan rendah hati mengajarkan kita untuk mengakui keterbatasan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Coba kalau kita berdoa lalu wah tidak ada distraksi, tidak ada gangguan konsentrasi terus, apalagi masih pemula, ya kan? Wah, itu godaannya adalah wah saya ini hebat, saya ini luar biasa. Lalu ada orang curhat, aduh kok sulit saja, sulit sekali berdoa Yesus ini. Wah, sulit ya? Gampang. Nah, itu kan jadinya akhirnya ya jatuh ke dalam ya bisa kesombongan.
Nah, maka itu sebetulnya distraksi ini kalau dihadapi dengan ya rendah hati, bahkan meningkatkan kerendahan hati. Kemudian yang kedua memupuk kesabaran. Ya, tadi itu dengan sabar, ya ini kesabaran kita itu akan semakin luas ya. Menghadapi gangguan yang berulang-ulang membutuhkan memang kesabaran dan ketekunan, kesetiaan, disiplin. Nah, inilah. Jadi ketika kita mengatasi distraksi, gangguan dalam doa itu dengan terus-menerus kita dipupuk kesabaran kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sikap pasrah kita kepada Tuhan. Nah, menghadapi gangguan dengan sikap pasrah kepada kehendak Tuhan, membantu kita menerima keadaan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sikap pasrah, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ini Tuhan aku, ya, mau berdoa, mau mendekat kepadamu, biarlah Engkau memenuhi hidupku dengan kehadiranmu, ya. Nah, ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini melatih kepasrahan kita. Kemudian yang keempat, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau tadi itu di mana meningkatkan kerendahan hati, memupuk kesabaran, ya, meningkatkan sikap pasrah. Nah, inilah yang kemudian memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Ya, karena pertama adalah memilih Tuhan. Ya, ketika ada distraksi, ada gangguan, kita tidak ikuti. Bahkan kita juga berusaha untuk menghilangkan penyebabnya. Dan ini menunjukkan kita berkomitmen memilih Tuhan. Ya. Setiap kali kita berhasil menarik kembali pikiran kita dan fokus dalam doa, Yesus, 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 kita lebih memilih Tuhan daripada hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga akan melatih kita dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian memilih kehendak Tuhan. Kemudian berikutnya menang atas godaan. Ya, dari memperkuat hubungan dengan Tuhan ini kita akan dilatih untuk menang atas godaan. Mengatasi distraksi, gangguan dalam doa berarti memperoleh kemenangan atas segala macam godaan dari si musuh rohani kita, yaitu setan. Dan ini juga saya jelaskan juga di sesi yang pertama. Kemudian memperoleh pahala, arti memperoleh berkat. Ya. Nah, disinilah setiap usaha untuk kembali kepada Tuhan dianggap sebagai perbuatan baik yang akan memberikan pahala di surga. Nah, ini ya memang ini adalah hiburan bagi kita, tetapi bukan berarti kita punya jasa kepada Tuhan, tetapi Tuhan memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang memang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini. Karena itu dengan segala macam ya distraksi, gangguan dalam doa dan juga dengan segala macam usaha kita, tetapi juga tetap ada perjuangan, maka nasihatnya adalah jangan takut, jangan lari, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Karena gangguan atau distraksi dan godaan itu ya memang selalu akan ada di dalam perjuangan doa kita. Ya. Maka di sini strategi menghadapi distraksi doa itu bagaimana? Ya. Yang pertama adalah menerima distraksi sebagai hal yang wajar. Ya, jadi memang normal ada distraksi itu. Tidak perlu merasa frustrasi dan putus asa ketika mengalami distraksi atau gangguan di dalam doa. Tetapi bukan berarti kita tanpa usaha, tetap berusaha. Ya. Semaksimal mungkin
dengan tentu bantuan rahmat Tuhan. Kemudian memusatkan perhatian pada pernafasan dan pengucapan doa. Memang metode doa Yesus itu juga bisa dengan metode pernafasan, di mana kita menarik nafas Yesus, kemudian mengembuskan nafas Kristus atau Yesus, Yesus. Nah ini, ya, jadi dengan metode itu memang membantu kita ya untuk mengatasi apa itu distraksi-distraksi. Nah, apalagi kalau tidak pakai metode pernafasan, mungkin kita juga akan bisa saja apa itu lebih sulit lagi untuk bisa konsentrasi. Nah, ini. Tetapi ini memang setiap orang bisa berbeda-beda. Bisa saja orang tidak perlu metode pernafasan, tapi bisa konsentrasi, ya itu baik juga. Tapi juga sangat membantu kalau dengan uh, metode pernafasan ini. Dan kemudian tetap ya mengimani kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita. Fokus pada setiap kata doa Yesus yang diucapkan dan menyerukannya dengan kasih dan iman. Nah ini ya, jadi musatkan perhatian kepada Tuhan Yesus dengan metode pernafasan Yesus, Yesus. Nah kita ucapkan dengan penuh iman, kesadaran bahwa Yesus bersama kita. Bahkan Yesus ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita sadar akan Yesus ada dalam hati kita, ini akan lebih mudah kita konsentrasi kepada Yesus. Kemudian lihatlah distraksi sebagai peluang. Ya. Melihat setiap distraksi sebagai kesempatan untuk berlatih kesabaran, kerendahan hati, dan sikap pasrah yang tadi saya terangkan. Ya. Jadi secara positif kita melihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh bahkan. Ya. Tidak menganggap distraksi sebagai hal yang negatif, tetapi sebagai tantangan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi menjadi sarana untuk terus bertumbuh bahkan ya. Jadi distraksi ternyata kalau kita hadapi dengan baik bukan menjauhkan kita pada Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita pada Tuhan. Seperti kalau ada aliran air yang mau menghanyutkan kita, lalu kita berpegang pada ya pegangan itu, semakin kencang airnya mau menghanyutkan kita, maka kita semakin kencang juga berpegang pada ya apapun yang dapat kita pegang untuk melindungi kita. Ya, demikian juga segala macam gangguan kita semakin kuat, kalau kita berpegang pada Kristus, ya kita akan semakin kuat untuk berpaut kepada Kristus. Kemudian menghargai usaha. Menghargai setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasi distraksi dalam doa. Mengetahui bahwa setiap upaya untuk kembali pada Tuhan memiliki nilai yang besar. Apalagi kalau kita sertai dengan cinta. Nah ini wah ini luar biasa nilainya. Walaupun kita memang tetap berjuang di dalam doa kita, tetapi kita usaha karena saya mau mencintai Tuhan, maka saya tetap ya berusaha untuk berfokus kepada Tuhan di dalam doa. Saya juga berusaha untuk mengatasi segala gangguan itu. Saya karena apa? Saya mencintai Tuhan. Nah ini nilainya besar sekali. Karena apa? Tuhan melihat cinta kasih kita kepadanya. Kemudian yang berikutnya, melatih kesabaran dan ketekunan. Terus setia dengan sabar, disiplin, dan tekun berdoa meskipun sering mengalami gangguan. Jadi kita terus melatih, ya, melatih dalam doa, ketekunan, dalam meditasi, memberikan jam-jam doa kita yang sudah kita
buat sebagai komitmen kita yang kita sepakati sendiri. Ya, kalau misalnya dengan komunitas ya kesepakatan bersama komunitas, kita lakukan doa-doa Yesus kita. Nah, ini. Kemudian yang penting sekali yaitu meminta bantuan dari Tuhan. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk memberikan karunia doa. Kita mohon juga untuk tetap setia di dalam doa. Kita juga mohon karunia doa itu untuk dapat lebih berpusat kepada Tuhan Yesus di tengah segala macam perjuangan mengatasi distraksi atau gangguan itu. Maka kita berdoa, minta bantuan Tuhan untuk meningkatkan kekuatan rohani kita dan mengatasi tantangan di dalam doa. Nah, inilah kita tidak akan dijauhkan dari Tuhan dengan distraksi itu, dengan gangguan itu, kalau kita justru menghadapinya dengan baik, dengan positif, dan justru memohon bantuan dari Tuhan. Kalau kita menjadi putus asa dan kemudian kita meninggalkan doa atau berpikir, percuma saja saya kemana-mana dan sebagainya, berarti kita mengandalkan diri kita sendiri. Berarti kita berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan. Karena yang kita cari sepertinya keberhasilan di dalam meditasi kita, keberhasilan di dalam doa kita. Padahal doa itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita menanggapi ya untuk mau berdoa. Kenapa? Kita mau mencintai Tuhan Yesus sendiri. Baik, itu saudara-saudari yang terkasih, tetaplah Anda bersemangat di dalam doa, tetaplah Anda setia berdoa, melakukan doa Yesus, karena inilah sebagai ungkapan cinta kita kepada Yesus. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin.